Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana liburannya? Gimana aja? Di rumah? Di rumah, Pak, di rumah. Di rumah aja, Pak. Di rumah aja Pak, protokol Pak. Iya, ya udah, baiklah. Oke, hari ini kita santai ya. Sebenarnya hari ini saya ingin ngasih kuis, cuman belum siap ternyata. Besok mungkin insya Allah. Kalau sekarang kami juga belum siap, Pak. Soalnya gimana ya, saya harus ngasih kuis kalian. Jadi ketika kalian besok ngerjain pas lagi UAS, kan saya kuis nggak jauh-jauh kan ya soal UAS sama kuis. Jadi udah siap gitu loh pas lagi ngerjain ketika UAS. Oke, nantilah ya. Insya Allah sebelum UAS kita kuis dulu sebentar. Oke, sekarang hari ini kita agak nyantai ya. Saya juga dari tadi pagi perutnya agak nggak enak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang pendugaan parameter. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, saya share dulu. Sudah terlihat belum, guys? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini kemarin pas lagi liburan masih ada tugas apa masih ada kuliah? Ada kuliah, Pak. Kuliah pengganti. Oh, hari Kamis apa hari Jumat? Kamis. Ini sinkronus pakai Google Meet. Pakai Google Meet, Pak. Iya, Pak. Oke lah ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mulai ya. Jadi pendugaan parameter itu kita nanti akan mempelajari tentang pendugaan yang baik, pendugaan titik, pendugaan interval. Nanti bedanya pendugaan titik sama interval. Lalu pendugaan parameter populasi dengan sampel besar. Sampel besar itu yang lebih dari 30, sama pendugaan parameter populasi dengan sampel kecil. Jadi kurang dari 30. Jadi di pendugaan parameter kita tetap akan mengenal yang namanya populasi dan sampel. Mana populasi ini untuk pendugaan parameter itu lambangnya theta. Untuk sampel itu theta topi, di mana kalau di populasi itu ada min-nya atau rata-ratanya, lambangnya mu. Kalau ada standar deviasi atau simpangan baku, juga ada proporsi. Ini lambda kecil sama ini ya P, seperti ini ya. Lalu di sampel itu nanti simbolnya beda. Dia pakai X bar untuk rata-ratanya, standar deviasinya S kecil. Lalu untuk proporsinya itu dia pakai P topi. Nah, dalam statistika eferensi ya, statistik theta topi yang digunakan untuk menduga parameter theta dari populasi tepatnya adalah sebagai berikut. Statistik theta topi misalnya di sini X bar dipakai untuk menduga parameter dari min rata-rata berupa mu. Yang S ini untuk menduga parameter yang lambda kecil dari populasi. Yang P topi atau P bar dipakai untuk menduga parameter yang P ini proporsi dari theta atau parameter dari populasi. Nah, statistik theta topi ini atau penduga parameter untuk sampel ini berperan sebagai penduga, sedangkan theta berkedudukan sebagai sesuatu yang diduga. Jadi penduga ini akan menduga dari theta parameter populasi. Ini untuk jadi penduga yang baik, dia mempunyai ciri-ciri merupakan penduga tak bias dari theta.
Jadi untuk theta topi ini apabila dia penduga yang baik itu dia tidak bias. Maksudnya tidak bias itu tidak bias itu tidak proporsional. Berarti theta itu nanti theta topi yang baik itu theta yang nilainya atau bobotnya itu proporsional. Yaitu untuk E theta topi itu sama dengan theta. Jadi artinya harapan penduga theta topi sama dengan theta itu apabila dia penduga yang baik. Theta topi merupakan penduga yang efisien. Artinya bila ada lebih dari satu penduga, maka penduga yang efisien adalah penduga yang mempunyai variansi yang kecil. Jadi di sini kalau di statistik semakin besar variansinya itu penyebaran datanya itu tidak terlalu bagus. Jadi semakin kecil variansinya itu penduganya juga semakin efisien, datanya juga distribusinya semakin linear dan lain sebagainya. Theta topi merupakan penduga yang konsisten. Jadi penduga yang baik apabila penduga dari sampel parameter theta topi ini konsisten. Artinya bila sampel yang diambil makin besar, maka nilai theta topi akan semakin mendekati nilai theta. Jadi semakin bagus apabila kayak ini yang di atas. Theta topi itu sama dengan theta nilainya. Oke, kita masuk ke contoh ya. Misalnya di sini ada pendugaan titik. Apa itu pendugaan titik? Bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, maka statistik theta tersebut, theta topi disebut pendugaan titik. Jadi ketika kita mengambil satu parameter di populasi, satu aja itu namanya pendugaan titik. Contohnya, kita ingin menduga berapa sesungguhnya rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Untuk keperluan ini kita ambil satu sampel secara acak sebanyak 1.000 orang. Ini sampelnya 1.000 orang, ya. Nah, di mana untuk populasi orang Indonesia kan berjuta-juta. Dan kita ukur tinggi badannya masing-masing. Dari 1.000 orang ini kita ukur tinggi badannya masing-masing. Dan diperoleh rata-rata tinggi badannya adalah 164 cm. Nilai rata-rata ini dipakai untuk menduga rata-rata tinggi badan orang Indonesia yang sesungguhnya. Oleh karena itu memakai satu nilai saja. Karena dia memakai satu nilai saja dinamakan pendugaan titik. Nah, satu nilai ini kita dapatkan hanya dengan merata-ratakan 1.000 orang, di mana 1.000 itu adalah sampel dari tinggi badan orang di seluruh Indonesia. Untuk pendugaan interval, bedanya sama yang titik tadi. Kalau titik itu kita hanya mengambil satu nilai saja, tapi kalau interval itu ada range-nya. Bila nilai parameter theta dari populasi hanya diduga dengan memakai beberapa nilai statistik theta yang berada dalam satu interval, katakanlah interval theta topi 1, jadi theta, parameter theta ini antara theta topi 1 dan sampai theta topi 2, maka statistik theta topi tersebut disebut penduga interval. Contohnya, ketika kita ingin menduga berapa sesungguhnya rata-rata tinggi badan orang Indonesia, sama ya, kita coba pakai 1.000 orang sampel tadi itu, dan kita ukur tinggi badannya masing-masing. Misalkan rata-rata tinggi badan diduga antara 160 sampai 166. Nah, artinya rata-rata tinggi badan orang Indonesia diduga pada interval tersebut. Jadi dia itu ada dua titik, yaitu ada 160 dan 166, di mana untuk pendugaannya itu ada berada di antara nilai kedua titik tersebut. Pada pendugaan interval menggunakan derajat kepercayaan. Jadi ketika kita akan menggunakan pendugaan interval itu harus ada derajat kepercayaannya. Nah, derajat kepercayaannya ini dalam bentuk probabilitas. Misalkan
Rata-rata tinggi badan diduga yang tadi itu yaitu antara 160 sampai 166. Nah, untuk mendapatkan nilai tersebut itu harus menggunakan probabilitas, misalnya dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,95. Maka kita tuliskan, jadi dituliskan untuk parameternya antara 160 sampai 166 itu tingkat kepercayaannya 95% atau 0,95. Kita percaya 95% bahwa parameter populasi theta akan terletak antara 160 sampai dengan 166 berdasarkan dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Ya. Di sini tingkat kepercayaan itu macam-macam, ada yang 90, ada yang 95, dan lain sebagainya. Di sini ada pertanyaan, itu tadi tentang pendugaan yang baik, pendugaan titik, dan pendugaan interval untuk pendahuluannya. Saya sambil minum ya. Nah, kita masuk ke pendugaan parameter untuk sampel besar, di mana sampelnya itu nilainya lebih dari sama dengan 30. Di sini untuk pendugaan parameter sampel besar ada beberapa jenis. Pertama itu pendugaan parameter rata-rata atau mu, pendugaan parameter proporsi P, pendugaan parameter beda dua rata-rata atau mu1 sampai mu2, dan pendugaan parameter dua proporsi atau P1 dan P2. Nah, di sini ada derajat kepercayaannya dan juga ada nilai alfanya. Bila suatu populasi diambil sampel secara acak yang besar, maka standar theta topi akan mempunyai distribusi normal standar. Jadi semakin besar sampel yang kita ambil, dia untuk standar tetanya akan semakin mendekati distribusi normal. Untuk beberapa derajat kepercayaan atau tingkat kepercayaan, nilai Z alfa per 2 dapat dilihat pada tabel berikut. Tingkat kepercayaannya ini Z alfa per 2-nya. Misalnya kita pakai derajat kepercayaan 99,73%. Maka Z alfa per 2-nya 3. Kita pakai 99, berarti Z alfa per 2-nya 2,8. Yang tadi, kalau kita pakai 95%, nilai Z alfa per 2-nya 1,96, dan seterusnya. Jadi, ketika kalian mengerjakan soal-soal dengan pendugaan parameter, ini adalah tabel derajat kepercayaan yang akan kalian gunakan nantinya. Nah, di sini rumusnya, dugaan parameter rata-rata itu lambda X bar sama dengan lambda X dibagi akar N bila populasi tak terbatas. Sedangkan untuk populasi terbatas itu apabila yaitu lambda X per akar N dikali akar N besar min N kecil dibagi N besar min 1. Kalau di soal biasanya untuk populasi tak terbatas itu populasinya tidak diketahui ya. Jadi di sini itu nilai populasinya atau N besarnya itu tidak ada di rumus. Sedangkan kalau populasinya terbatas berarti nanti nilai populasinya diketahui atau N besarnya diketahui. Jadi di sini nanti akan diketahui N-nya. Lalu di sini ada N kecilnya itu sampelnya. Lambdanya itu simpangan kekuatan standar deviasinya. Dengan demikian, interval kepercayaan untuk menduga parameter mu bila
standar deviasinya diketahui adalah, nah nanti jadinya seperti ini. Kan kita kan di sini kan akan mencari pendugaan parameter. Maka pendugaan parameternya nanti rumusnya P X bar min sigma alpha per 2 dikali lambda X bar kurang dari mu kurang dari X bar plus sigma alpha per 2 kali lambda X bar. Ya, yang di depan sini kita dikurangi X barnya, yang di depan sini ditambahkan X barnya. Jadi nanti ini kayak pendugaan interval. Seperti yang tadi, pendugaan interval. Terus sama dengan 1 min alfa untuk dapat derajat kepercayaannya. Ya, tidak jauh beda dari yang contoh yang ini ya, yang P 160 kurang dari theta kurang dari 166 atau theta antara 160 sampai 166 dengan tingkat kepercayaan 0,95. Nah, ini nanti lambda X barnya kita cari dulu apakah dia populasi terbatas atau tak terbatas. Nah, rumusnya yang di atas ini. Kita masuk ke contoh aja langsung. Nah, dari populasi para pegawai, suatu perusahaan diambil sampel sebanyak 100 orang, berarti N kecilnya 100. Dan dicatat gaji tahunan masing-masing. Rata-rata dan simpangan baku gaji mereka itu adalah ini, rata-ratanya udah diketahui 30 juta. Dan simpangan bakunya atau lambdanya, lambda X ya, itu 6 juta. Buatlah selang kepercayaan 95%. Nah, ini apa namanya? Derajat kepercayaannya 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan tersebut. Oke. Di sini 95% itu hasil dari 1 min alfa, di mana alfa itu kalau di sini itu tingkat kesalahan. Jadi ingat di soal itu yang diketahui selang kepercayaannya atau tingkat kesalahannya atau errornya. Misal tingkat kesalahannya yang diketahui berarti 0, biasanya sih 5% tingkat kesalahannya. Berarti kan 1 min alfa, 1 min 0,05. Jadinya derajat kepercayaannya itu berarti 0,95. Tapi kalau yang diketahui derajat kepercayaannya berarti ya udah langsung masukin aja ke rumus 95%. Nah, populasi dianggap tak terbatas. Kenapa? Karena di sini populasinya tidak diketahui di kasus. Sampel N sama dengan 100, sampel besar. Kenapa dibilang sampel besar? Karena dia lebih dari sama dengan 30. X barnya itu sama dengan 30 juta. S-nya atau lambda X-nya itu 6 juta. Karena lambda tidak diketahui, maka harus ditaksir dengan S. Mirip ya, lambda itu standar deviasi atau simpangan baku dengan S juga standar deviasi atau simpangan baku. Oke, sebelum kita masuk ke rumus intervalnya atau pendugaan parameter intervalnya, itu kita cari dulu lambda X barnya. Di mana lambda X barnya untuk populasi tak terbatas itu rumusnya lambda X dibagi akar N. Lambda X-nya 6 juta dibagi akar 100. Hasilnya 600.000. Ini kan kayak coret. Jadi 600.000. Untuk interval kepercayaannya 95%. Maka diperoleh, ya ini kan 95%, maka
Z alfa per 2-nya 1,96. Sama tadi yang di tabel ini. 95%. Z alfa per 2-nya 1,96. Kita masukin ke rumus-rumus ini. Ini dapat dari mana? Ini sebenarnya rumus yang ada di sini tadi. Yang Px bar min Z alfa per 2 kali lambda X bar dan seterusnya. Ini kita boleh kalian langsung masukin ke sini juga nggak apa-apa, atau kita pecah dulu, kita nyari ini dulu misalnya, biar nggak bingung. Nah, yang ini itu derajat kepercayaannya. Ini derajat kepercayaannya. Kalau dia langsung ketemu derajat kepercayaan 95%, ya udah langsung ditulis di sini 95%. Tapi kalau yang diketahui tingkat kesalahannya atau alfanya, berarti ya dikurangin dulu 1 min alfa dulu, baru ketemu derajat kepercayaan. Kita masukin nilainya, Z alfa per 2-nya itu 1,96, X barnya rata-ratanya yaitu 30 juta, lalu untuk lambda X barnya 600.000. Hasilnya, yang atas ini kan dikurangkan, yang bawah itu ditambahkan, yaitu 28.824.000 dan 31.176.000. Nah, setelah kita udah mendapatkan dua nilai tersebut, nilai minimasi dan maksimasinya, langsung kita masukkan ke bentuk intervalnya di sini. Maka pendugaan parameter untuk rata-rata gaji tahunan para pegawai di perusahaan yaitu antara 28.824.000 sampai 31.176.000 dengan tingkat kepercayaan 0,95, atau kalian juga bisa nulisnya 95%. Yang di sini 95. Cuman kita sepakati untuk besok, untuk nulis yang ada di sini, ini dalam bentuk desimal aja ya, jangan persen, jadi 0,95. Artinya kita percaya 95% bahwa rata-rata gaji tahunan yang sesungguhnya dari para pegawai di perusahaan itu berkisar antara 28 juta bla 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 sampai dengan 31 juta bla 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 setahun. Nah, ini kesimpulan yang kita ambil dari menghitung pendugaan parameter tersebut. Di sini ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Sudah pada makan belum? Sudah, Pak. Oh iya. Oke, berarti masih ada energi ya. Kecuali habis makan malah ngantuk juga bisa ya, kebanyakan makan. Kita lanjut. Itu tadi untuk sampel besar. Untuk pendugaan parameter rata-rata ya. Nah, kita lanjut ke pendugaan parameter proporsi. Jadi ini akan diketahui proporsinya. Bila suatu populasi berukuran N besar, mengandung jenis tertentu dengan proporsi P sama dengan X dibagi N. X itu nilai variabel, N-nya itu populasinya, jumlah populasinya, dan pada populasi itu diambil secara berulang sampel berukuran N
yang mengandung jenis tertentu dengan proporsi P topi sama dengan X dibagi N. Ini X-nya, X adalah variabel dibagi N kecil. Maka distribusi sampel proporsi P topi akan mempunyai mu P topi sama dengan P. Dan simpangan bakunya, nah untuk simpangan bakunya, standar deviasinya itu sigma P topi sama dengan akar P topi dikali 1 min P topi dibagi N, bila populasi tak terbatas. Ini kalau populasinya nggak diketahui. Kalau populasinya diketahui sama kayak tadi, nanti dikalikan akar N min N kecil dibagi N besar dikurangi 1. Lalu untuk rumusnya ini seperti ini. Rumus pendugaan parameternya, pendugaan intervalnya. Kalau tadi bedanya ya untuk rumus pendugaan intervalnya, kalau tadi itu dia simbolnya yang di depan sini itu pakai X bar kalau nggak salah. Cuman kalau di sini untuk proporsi dia pakainya P topi. Tetap minimasi itu dikurangi, yang maksimasi itu ditambah. Ini juga derajat kepercayaannya juga sama 1 min alfa. Kita masuk ke contohnya. Pada suatu sampel acak berukuran N500, ya kan, populasinya, sampelnya besar, lebih dari 30 orang, di suatu kota ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV untuk acara dunia dalam berita. Berarti ini X-nya. Jadi kita ngambil, jadi proporsi ini kita ngambil sampel. Kita ngambil sampel, dari sampel itu ada insight kalau 300, ada informasi kalau dari 500 itu ada 340 orang yang suka nonton TV acara berita. Kita disuruh mencari pendugaan parameternya dari orang-orang yang nonton TV acara dunia dalam berita tersebut dengan kepercayaannya 95%. Diketahui untuk proporsinya, proporsi sampel ya, makanya di sini itu P topi itu sama dengan X min N kecil atau N sampelnya ini. Jadi 340 dibagi 500 sama dengan 0,68. Ini sudah diketahui nih P topinya. Sekarang kita cari simpangan bakunya. Nah, karena di sini tak terbatas, nggak ada nilai N besarnya atau populasinya, jumlah populasinya, maka pakai rumus akar P topi dikali 1 min P topi dibagi N kecil. Hasilnya 0,02. Dalam hal ini, populasi penduduk di kota itu yang suka nonton TV untuk acara dunia dalam berita dianggap tak terbatas. Sebab jumlahnya tidak diketahui sehingga diperoleh, nah kita cari minimasi dan maksimasinya. Di sini P topinya 0,68 dikurangi 1,96. 1,96 ini adalah nilai Z alfa per 2 dari 95% dikali 0,02. Hasilnya 0,641. Untuk P topi dengan maksimasinya yaitu hasilnya 0,719. Maka artinya kita percaya bahwa 95% proporsi penduduk di kota itu yang sesungguhnya suka nonton TV dan tontonan TV itu adalah acara berita adalah antara 64,1% sampai dengan 71,9% atau nilainya antara 0,641 sampai 0,719. Itu yang proporsi. Lalu di sini
Bila proporsi P topi dipakai untuk menduga proporsi P, maka kita dapat percaya 1 min alfa kali 100% bahwa kesalahan duga untuk P akan lebih kecil dari sigma alfa per 2 dikali lambda P topi, atau E kurang dari sama dengan sigma alfa per 2 dikali P topi kali 1 min P topi dibagi N. Ini kesalahan duga ya, E ini kesalahan duga. Kalau kita nyari kesalahan duga. Dan kesalahan duga akan lebih kecil dari kesalahan tertentu E bila diambil sampel sebesar ini. Kita langsung ke contohnya saja. Pada suatu sampel acak berukuran N500 orang di suatu kota ditemukan bahwa 340 orang diantaranya suka nonton TV untuk acara dunia dalam berita, sama yang kayak tadi. Berapa banyak sampel yang harus diambil di kota itu jika diinginkan pendugaan P meleset kurang dari 0,03 dengan kepercayaan 95%. Jadi ada, kan tadi kan sudah tahu sampelnya berapa. Di sini 500 kan ya tadi. Tapi bagaimana sampel yang akan terjadi jika ada pendugaan P yang meleset, di mana yang meleset itu kurang dari 0,03. Jadi apakah kita akan tetap mengambil 500 sampel atau nanti sampel yang harus kita ambil berubah nilainya? Kita nyari di sini. Misal ada case, ada pendugaan yang meleset. Jawab, untuk P topi atau proporsi orang yang nonton TV sama ya kayak tadi, 360 dibagi 500, 0,68. Untuk nilai E-nya itu 0,03. Lalu Z alfa per 2-nya 1,96 karena derajat kepercayaannya 95%. Kita udah tahu kesalahan duganya 0,03. Jadi berapa sampelnya? Kita pakai rumus yang ini. Z kuadrat alfa per 2 dalam kurung P topi dikali 1 min P topi dibagi E kuadrat. Nah, di sini Z alfa per 2-nya itu 1,96. Nah, 1,96 ini dikuadratkan. Ini yang rumus ini. Ini Z alfa per 2 kuadrat. Dikali P topi kali 1 min P topi. Z alfa per 2-nya 1,96. Ini P topinya 0,68. Berarti untuk 1 min P topi berarti 1 dikurangi 0,68 hasilnya 0,32. Dibagi E kuadrat 0,03 kuadrat. Hasilnya 929 orang. Ternyata ketika ada kesalahan duga, jadi pendugaannya itu meleset 0,03 kurang dari 0,03, ternyata sampel yang harus kita ambil lebih banyak lagi, lebih banyak dari 500 yang sebelumnya. Jadi kita sekarang harus mengambil sekitar 929 orang. Itu yang kesalahan duga. Sekarang kita akan memasuki untuk pendugaan parameter. Jika di sini ada dua rata-rata, biasanya ada dua jenis
populasi. Makanya di sini ada beda dua rata-rata. Apabila mempunyai dua populasi, populasi pertama sebanyak N1, yang rata-ratanya mu1 dan simpangan bakunya lambda 1. Sedangkan populasi kedua sebanyak N2 yang mempunyai rata-rata mu2 dan simpangan baku lambda 2. Nah, ini rumus untuk pendugaan parameternya. Panjang ya. Nah, di sini itu kita harus nyari rata-ratanya dulu, X barnya, X bar 1 sama X bar 2. Lalu kita cari nilai lambda 2 rata-ratanya, lambda bar 1 dan X bar 2. Ini untuk yang minimasi, yang ini untuk yang maksimasi. Min, yang sini plus. Sama dengan 1 min alfa. Ini derajat kepercayaannya. Sama. Nah, untuk populasi tak terbatas, dia rumusnya seperti ini. Akar lambda 1 kuadrat dibagi N1 ditambah lambda 2 kuadrat dibagi N2. Tapi kalau populasi terbatas, dia itu ada nilai N-nya. N1 ditambah N2, N besar ya, ini populasi, dikurangi N1 plus N2. N di sini adalah N sampel, dibagi N1 min N2, dikurangi 1. Kita coba lihat, ada soal kayaknya, oh belum. Nah, bila lambda 1 kuadrat dan lambda 2 kuadrat diketahui, ini misal ya, ada suatu kasus lambda 1 dan lambda 2-nya itu diketahui dan nilainya itu sama. Lambda 1 kuadrat sama dengan lambda 2 kuadrat sama dengan lambda kuadrat. Misal ini sama ini, itu nanti ditulisnya lambda kuadrat, maka simpangan baku distribusi sampel beda dua rata-rata menjadi ini, pakai rumusnya. Apabila lambda 1 dari populasi pertama itu sama lambda 2 dari populasi yang kedua. Sedangkan bila lambda 1 kuadrat dan lambda 2 kuadrat tidak diketahui, ini standar deviasinya tidak diketahui, dan lambda 1 kuadrat tidak sama dengan lambda kuadrat, maka lambda 1 kuadrat ditaksir dengan simpangan baku S 1 kuadrat dan yang ini juga ditaksir dengan S2 kuadrat. Sehingga simpangan baku sampel beda dua rata-rata menjadi, jadi kayak cuman ganti simbol ya. Yang tadinya simbolnya ini lambda 1 kuadrat jadi S1 kuadrat. Bedanya apa sih? Yang ini itu lambda ini kan populasi ya. Kalau S ini sebenarnya kan buat yang sampel ya. Tapi nah, kalau yang ininya nggak diketahui, yang populasi ya udah kita pakai S. Apa aja. Kita masuk contoh. Ujian kalkulus diberikan kepada dua kelompok mahasiswa, yaitu mahasiswa perempuan sebanyak 75 orang dan mahasiswa laki-laki sebanyak 50 orang. Jadi di sini ada ujian kalkulus. Yang ikut ujian kalkulus itu 125 karena 50 laki-laki, 75 perempuan. Berarti ada dua jenis ini ya, dua jenis sampel, ada 50, ada 75. Kelompok mahasiswa perempuan memperoleh nilai rata-rata 82, berarti X barnya 82. Simpangan bakunya 8 atau S-nya 8. Sedangkan kelompok mahasiswa laki-laki memperoleh nilai rata-rata 76. Nah, itu untuk X barnya dan simpangan bakunya atau S-nya 6. Bila mu1 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa perempuan dan mu2 menyatakan rata-rata nilai ujian kelompok mahasiswa laki-laki,
Buatlah interval kepercayaan 96% untuk menduga berapa sesungguhnya beda rata-rata dua kelompok mahasiswa tersebut. Kita ketahui kelompok mahasiswa perempuan atau ya perempuan, untuk sampel perempuannya, maka jumlahnya N1 sama dengan 75, X bar satunya 82, S1-nya 8. Untuk laki-laki, N1-nya 50, rata-ratanya 76, semangatnya 6. Karena simpangan baku kedua populasi mahasiswa itu tidak diketahui, maka simpangan baku sampel dua rata-rata tersebut adalah karena simpangan baku dua populasi mahasiswa. Kan dia pakai simpangan baku dari sampel kan ya, adanya yang dari sampel. Ya udah kita pakai yang ini aja. Nggak usah pakai yang populasi. Maka simpangan baku sampel dua rata-rata tersebut yang tadinya lambda jadi S. Kita masukin nilainya, hasilnya 1,254. Itu lambda dari dua rata-rata. Penduga untuk dua rata-rata adalah X bar 1 dan X bar 2. Ya kayak tadi, penduga untuk theta ya berarti theta topik. Untuk interval kepercayaan 96%, maka berapa ya 96%? Kita lihat nanti terus di tabel yang atas. 96%. Oh, zeta alfa keduanya yaitu 2,05. Jadi zeta alfa keduanya 2,05. Ini kita cari X bar 1 min X bar 2-nya 82 min 76 dikurangi karena min masih 2,05 dikali 1,254, hasilnya 3,429. Dan yang maksimasinya yaitu 8,571. Udah diketahui nih semua nilai yang kita perlukan, kita tinggal masukkan ke pendugaan parameternya, yaitu 96% dapat dipercaya bahwa beda sesungguhnya nilai rata-rata ujian kalkulus dua kelompok mahasiswa itu terletak antara 3,429 sampai dengan 8,571. Ini untuk yang pendugaan parameter dua rata-rata. Ini ada pertanyaan. Ada nggak? Belum, Pak. Oke. Ini kayaknya besok saya keluarkan di kuis deh. Kayaknya hitungannya agak mudah ya. Pendugaan parameter beda dua proporsi. Nah, tadi beda dua rata-rata, sekarang beda dua proporsi. Jadi ada dua jenis proporsi. Apabila mempunyai dua populasi. Dua populasi, di mana di populasi itu ada proporsinya masing-masing. Sama ya rumusnya kayak ini. Nah, ini bila populasi tak terbatas, pakainya ini. Kalau yang terbatas itu pakainya ini. Tinggal ditambahin akar N1 plus N2 kurangin N1 plus N2 ke sampel untuk sampel ini dibagi N1 min N2 dikurangi 1. Ini kita masuk langsung ke contohnya. Suatu survei diadakan
terhadap pengunjung Pekan Raya Jakarta. Untuk itu diambil 2 kelompok sampel. Sampel pertama adalah pengunjung untuk ibu-ibu sebanyak 500 orang. Dan ketika mereka ditanya, sebanyak 325 orang yang mengatakan puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta. Sedangkan sampel pertama itu mereka ngaku puas. Itu berapa orang? Ya, 325 dari 500. Jadi sedangkan sampel kedua terdiri dari pengunjung bapak-bapak sebanyak 700 orang. Jadi ada 2 jenis sampel ya, 2 jenis sampel. Yang pertama itu sampel ibu-ibu, yang kedua itu sampel bapak-bapak. Yang sampel ibu-ibu ini dia itu bilang kok 325 orang itu bilang kalau puas, berarti sisanya nggak puas. Nah, untuk yang bapak-bapak itu 400 dari 700 itu mengatakan puas. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya beda dua populasi pengunjung yang puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta. Kita cari proporsinya. Untuk P top 1-nya 325 dibagi 500 0,65, P top 2-nya 400 dibagi 700 0,57. Dua populasi pengunjung dianggap tidak terbatas. Kenapa? Yaitu tadi kayak yang tadi. Populasinya nggak diketahui pasti jumlahnya. Misalnya nih kayak kalian itu mau nyari pendugaan parameter buat penyuka cat time yang ada di Purwokerto. Kan kalian nggak ada data statistik kan berapa orang yang menyukai cat time di Purwokerto. Makanya kalian itu menggunakan populasi pengunjung atau populasi penyuka cat time yang tidak terbatas. Misalnya ya, kalau kalian ingin mengukur, nah, ini itu lambda untuk proporsi, lambda untuk dua proporsi ini atau simpangan baku untuk dua proporsi ini yaitu pakai rumus yang ini. Nah, hasilnya misalnya udah dihitung, dimasukin nilainya. Hasilnya 0,03. Lalu kita cari 95% berarti Z alfa per 2-nya 1,96. P topi 1-nya 0,65 dikurangi 0,57 P topi 2. Nah, minimasinya 0,02, maksimasinya 0,14. Lalu kita sederhanakan jadi seperti ini parameternya. Jadi ini sudah dalam bentuk parameternya. Artinya kita dapat percaya 95%, kita 95% percaya bahwa beda proporsi sesungguhnya pengunjung yang puas dengan pameran di Pekan Raya Jakarta adalah antara 2% sampai dengan 14%. Nah, tadi itu pendugaan parameter dengan populasi besar. Sekarang kita masuk pendugaan parameter untuk populasi yang kecil. Jika sampel berukuran kecil, dikatakan kecil itu seberapa? Ya, N-nya kurang dari 30. Ternyata distribusi dari statistik tersebut merupakan distribusi student yang ditulis T. Perhitungan distribusi T menggunakan tabel distribusi T yang terdapat pada lampiran. Pada tabel tercantum nilai-nilai T untuk derajat kebebasan theta dan probabilitas atau luas daerah sebesar alfa, yaitu alfanya ada 0,25, ada 0,20 dan seterusnya macam. Ini derajat kebebasannya, tetanya dari 1 sampai tak terhingga. Kalau yang populasinya besar, kenapa dia tadi pakai Z? Karena
karena dia itu semakin besar dia akan mendekati distribusi normal. Sedangkan yang kecil ini kita menggunakan distribusi T. Makanya tulisannya T. Namanya kalau Z-nya itu berarti alfa per 2. Di sini ada dua parameter pengukuran untuk D, yaitu alfa per 2 dan juga theta. Theta dan alfa per 2. Lalu dikali lambda X bar. Ini pendugaan parameter rata-rata untuk N yang kurang dari 30 atau sampel kecil. Nah, ini T alfa per 2, theta diperoleh dari tabel distribusi T. Tabel distribusi T. Oke, di sini juga ada rumus simpangan bakunya alfa X bar sama dengan S dibagi akar N bila populasi tak terbatas. Untuk populasi terbatas tinggal dikalikan dengan akar N besar dikurangi N dibagi N besar dikurangi 1. Masuk ke contoh soalnya. Satu sampel acak sebanyak 15 mahasiswa. Sampelnya 15 doang, kecil, kurang dari 30. Diambil dari populasi mahasiswa di suatu universitas. Misalnya kalau di universitas kan populasinya banyak kan, lebih dari 30, ratusan, bahkan ribuan. Tapi kita ngambil 15 doang. Ke 15 mahasiswa diberikan tes bahasa Inggris dan diperoleh rata-rata mereka adalah 75. Jadi nilai rata-rata bahasa Inggris mereka adalah 75 dengan simpangan bakunya 8. Buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga kemampuan bahasa Inggris semua mahasiswa di universitas tersebut. Populasi dianggap tak terbatas karena populasinya nggak diketahui, kita hanya tahu sampelnya 15. Dan berdistribusi normal dengan simpangan baku yang tidak diketahui. Ini simpangan baku untuk populasi loh ya, bukan simpangan baku yang 8. Ini kan simpangan baku sampel, beda. N besarnya nggak diketahui, lambdanya nggak diketahui. Oke, kita hanya tahu N-nya, sampelnya, jumlah sampelnya 15, rata-ratanya 75, ini 75 habis. Dan simpangan baku sampelnya itu 8. Kita masukin ke rumus S-nya 8 dibagi N-nya 15 sama dengan 2,07. Nah, kita masukkan ke sini. Interval kepercayaan yang akan dibuat besarnya 95%. Maka alfanya 5%. Ini dapat dari mana alfanya 5%? Itu. Ada yang tahu enggak? 5% itu dari mana? Dari mana? Dari mana? Kan tadi kita cuma diketahui interval kepercayaannya 95%. Tapi kan kita butuh nilai alfa buat distribusi T. Alfanya ini dapat dari mana 5%? Dari mana? Ada yang ngecek enggak? Padahal di situ ada hints-nya loh, ada clue-nya kan di soal. Dari sisa 95% itu bukan, Pak? Sisanya ya. Dari 1 dikurangi 95 ya. Jadi kan
9 derajat kepercayaan itu kan 1 min alfa ya. 1 min alfa yang tadi kan ya di pendugaan parameter. Nah, kalau kita mau nyari alfanya, berarti tinggal ini pindah ke kiri, yang ini pindah ke kanan. Berarti 1 min 95. Atau sisa dari derajat kepercayaan. Berarti sisa dari derajat kepercayaan itu kan tingkat kesalahan ya kan. Kalau sudah ketemu alfanya, baru alfanya dibagi 2. Itu jadinya 0,25 0,025 atau 2,5%. Nah, ini yang nanti akan kita pakai. Ya. Derajat kebebasan distribusi T atau tetanya itu dihitung dari N-1. N-nya berapa? N-nya 15, berarti tetanya 14. Jadi T untuk alfa per 2-nya 0,025, tetanya 14, itu berapa nilainya? 2,145. Nilai ini didapat dari tabel distribusi T. Oke. Coba ya kita lihat tabel distribusi T. Kita cari dulu. Sharing. Lalu ya, di sini contohnya tabelnya. Oke, tetanya itu tadi kan 14. Kecil banget ya. Saya gedein. Jadi tadi itu alfa per 2-nya kan 0,25 atau alfanya itu 0,05 kan yang kita pakai. Terus kita lihat tetanya itu N-1. N-nya itu 15 dikurangi 1 berarti 14. Berarti nilai dari T tabelnya itu yaitu 2,14479 atau dapat disingkat 2,145. Yang di sini 2,145 atau nilai tabel. Dengan demikian X barnya 75 dikurangi 2,145 dikali 2,75. Hasilnya untuk yang minimasi 70,6, yang maksimasi 79,4. Dengan derajat kepercayaan 95%. Ini nanti nulisnya seperti ini. Artinya kita percaya 95% bahwa kemampuan rata-rata bahasa Inggris semua mahasiswa di universitas itu terletak antara 70,6 sampai dengan 79,4. Itu untuk pendugaan parameter rata-rata. Sekarang masih banyak ya. Dikit lagi ya guys. Pendugaan parameter beda dua rata-rata. Selanjutnya pendugaan parameter beda dua rata-rata. Jadi ada dua populasi yang masing-masing punya dua rata-rata.
dengan sampel kecil. Jika ada dua populasi masing-masing mempunyai mu1 dan mu2 dan distribusinya mendekati normal. Misal variansi keduanya sama. Ya, ini ada case yang tadi ya. Theta satunya, theta 1 kuadrat sama dengan theta 2 kuadrat. Jadi kita tuliskan theta aja. Nggak ada theta 1, theta 2 karena dua-duanya sama. Tetapi nilai tetanya itu juga tidak diketahui nilainya. Kita ambil sampel secara acak berukuran N1. Dengan rata-ratanya di X bar 1, variansinya S1 kuadrat. Ya, ini kan populasi. Yang lambda simpangan buat populasi lah. Yang ini untuk yang sampel. Dan N2, tadi kan sampel 1 N1, sampel 2 N2 dengan rata-rata X bar 2, variansi S2 kuadrat. Jika kedua sampel saling bebas, maka interval kepercayaan untuk pendugaan parameter beda dua rata-rata yaitu mu1, mu2 dari dua populasi adalah ini gede, ini panjang ya. Kalau kalian intinya dari awal itu apa namanya nggak nangkep, ini kalian lihat ini kayaknya ribet, tapi sebenarnya nggak ribet. Kita cari dulu ininya, kita cari dulu tabelnya, terus lambdanya. Kita cari satu-satu nanti tinggal masukin nilainya. Oke, kita cari dulu untuk rumus lambda 2 rata-ratanya sama dengan SP akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana untuk simpangan baku gabungan, ini SP itu simpangan baku gabungannya, itu akar N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 min 2. Dengan derajat kebebasan theta sama dengan N1 plus N2 min 2. Itu apabila theta lambda 1 lambda 2-nya sama tapi tidak diketahui nilainya. Ini case ya kalau ada yang kayak gini. Misalnya pakai rumusnya ini. Tapi kalau ini ada case yang lain, akan tetapi bila variansi kedua populasi tidak sama besarnya, misal lambda 1 kuadrat tidak sama dengan lambda kuadrat dan kedua variansi diketahui nilainya, maka interval kepercayaan untuk pendugaan dua rata-rata sebagai berikut. Ini X bar 1 min X bar 2, coba kita lihat ada bedanya enggak. Oke. Untuk ininya enggak ada bedanya. Untuk pendugaan intervalnya, perumusan pendugaan intervalnya enggak ada bedanya. Yang beda itu cara kita mencari lambda dua rata-ratanya dan derajat kebebasannya. Di sini itu ada simpangan baku gabungannya. Kalau yang tadi yang S1 yang lambda 1 sama dengan lambda 2. Sedangkan kalau ini nilai lambda 1 kuadrat dan lambda 2 kuadratnya tidak sama, maka di sini ada simpangan baku 1 dan simpangan baku 2. Dan derajat kebebasannya juga rumusnya beda. Contoh ya, langsung contoh aja. Contohnya sedikit ya, habis itu selesai. Oh iya, nanti mungkin saya sambil ini ya, sambil absensi.
sambil absensi deh. Kita sambil absensi. Mana ya? Hari ini presensi kelas B. Untuk presensinya saya buka sampai jam 6 ya. Sekarang tanggal 4. Kalian nanti lihat passwordnya di chat Google Meet. Nah, itu untuk password presensinya. Oke, kita lanjut dikit lagi. Seorang dosen ingin membandingkan hasil belajar mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus di satu universitas berdasarkan dua metode mengajar yang dipakai. Untuk itu dibuat dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Ini harusnya ada B-nya. Di kelas A terdiri dari 12 mahasiswa yang diajar dengan metode baru. Nah, kelas A itu 12 mahasiswa diajar metode baru. Setelah diadakan tes akhir semester untuk mata kuliah kalkulus, ternyata mahasiswa di kelas A memperoleh nilai rata-rata 85 dengan simpangan baku 4. Sedangkan mahasiswa di kelas B memperoleh nilai rata-rata 81 dengan simpangan baku 5. Oke. B itu dia pakai metode lama atau yang sebelumnya, yang A itu pakai metode baru. Ternyata ada perbedaan rata-rata nilai kalkulus mereka ya. Lalu buatlah interval kepercayaan 80% untuk menduga beda kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus yang diajarkan dengan dua metode tersebut di universitas. Diasumsikan bahwa dua populasi mempunyai distribusi mendekati normal dan variansinya sama. Karena variansinya sama, berarti dianggap theta 1 kuadrat itu sama dengan theta 2 kuadrat sama dengan theta. Dan nilai tetanya ini tidak diketahui. Karena dianggap sama dan tidak diketahui nilainya. Berarti kita pakai cara yang awal tadi, yang pertama. Kita ketahui terlebih dahulu kelas A. X bar satunya 85, simpangan bakunya 8, sampelnya 12. Untuk yang B, rata-ratanya 81, simpangan bakunya 5, nilai sampelnya 10. Kita cari dulu simpangan baku gabungannya pakai rumus ini. Hasilnya 4,48. Oke, simpangan baku udah diketahui. Lalu kita cari untuk simpangan lambda ini, lambda dari dua rata-rata. Simpangan baku dari dua rata-ratanya. Rumusnya ya ini, simpangan baku gabungan kali akar 1 min N1. 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di mana 4,48 dikali akar 1 per 12 ditambah 1 per 10. Hasilnya 1,92. Kita cari alfanya. Kan tadi udah diketahui
Diketahui derajat kepercayaannya 80%, maka alfanya 20%. 100% dikurangi 80, 20%. Atau 0,2. Lalu tetanya itu didapat dari N1 plus N2 dikurangi 2. 12 ditambah 10 dikurangi 2, hasilnya 20. Diperoleh nilainya untuk T tabelnya itu 0,10. 0,10 titik 2, 20. Ayo, ini 0,10 itu dari mana? Kenapa T-nya 0,10? Halo? Dari mana? Ayo, Sa. 0,10 dari mana? Ada yang bisa jawab? Ini bentar lagi loh. Kenapa T tabelnya parameternya 0,10 sama 20? Kalau 20 kan dari theta ini kan, N1 tambah N2 dikurangi 2, 20. Yang ini 0,10 dari mana? 0,1 lah ya. Terus cepetan. Deng, 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 deng. Halo? Ada yang tahu nggak ini? Dari alfanya bukan sih, Pak? Dikurangin Alfanya berapa? yang 20%. Terus? Dibagi 2. Iya benar. Alfanya dibagi 2 ya, ini ya udah kelihatan banget di sini. 20% Iya. dibagi 2. 10% atau 0,1 ya. Nah, ini nanti kita nyari di T-tabel yang tadi. Coba kita lihat ya di T-tabelnya. Kita pakai alfa per 2-nya 0,1, tetanya 20. Nah, saya share dulu tabel. Ini 0,1 dari 0,2 karena dibagi 2 kan jadi 0,1 ini. Terus tetanya 10 berarti 1,3721. Benar enggak? 1,32 berapa tadi? 1,3721. 0,1. Ini 1,325. Hmm. Salah ngitung, harusnya 1,37218.
Atau nanti kalian cek kembali deh yang ini. Kayaknya ini harusnya 20 ya, bukan 0,1 sama 20 ding, bukan 10. Berarti kan 0,1 2 berarti yang 20. Nah, ini nih 20. Nah, benar. 1,325. 1,32534. Benar, 1,325. Dari tabel atau T-tabelnya. Tinggal dimasukin nilainya ke sini. Yang minimasinya 1,456, yang minimasinya 6,544. Nah, tinggal masukin ke parameternya. Pendugaan parameternya dengan derajat kepercayaan 80% atau 0,80. Berarti 80% dengan kepercayaan 80% diketahui perbedaan kemampuan mahasiswa dalam mata kuliah kalkulus yang diajar itu intervalnya antara 1,456 sampai 6,544. Di sini ada pertanyaan belum? Sudah selesai nih. Yang sekarang nggak terlalu susah kan ya? Asal tahu aja bagaimana memasukkan angka-angkanya, mesti insya Allah bisa ngerjain semuanya. Gak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, misalnya sekarang nggak ada pertanyaan, besok ketika ngerjain kuis ada pertanyaan, nggak apa-apa, nanti tanya lewat WA aja. Ada pertanyaan lain mungkin selain materi pada hari ini? Udah nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada, kita tutup ya pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk absensi, jangan sampai ada yang ketinggalan. Jaga kesehatan juga. Jangan lupa olahraga juga. Jangan hanya di kamar. Kalian bisa tuh keliling-keliling ruang tamu kalian berolahraga atau sit up atau. Tapi beneran deh, kalau olahraga itu bakalan naikin imun kalian, apalagi di masa pandemi kayak gini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, Makasih, sama-sama. Pak. Sama-sama.